Perahu Kertas. Dewi Lestari Simangunsong yang akrab dipanggil Di, lahir di Bandung, Jawa Barat 20 Januari 1976, adalah seorang penulis dan penyanyi asal Indonesia. Di pertama kali dikenal masyarakat sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi. Ia merupakan alumni SMA Negeri 2 Bandung dan lulusan Universitas Parahyangan jurusan Hubungan Internasional. Sejak menerbitkan novel Supernova yang populer pada tahun 2001, ia kemudian dikenal luas sebagai novelis. Salah satu novel karya Di yang sangat laris adalah Perahu Kertas. Perahu Kertas merupakan novel ke-6 Di setelah sukses memikat hati para pembaca dengan buku tritologi Supernovanya. Di meluncurkan sebuah novel yang berjudul Perahu Kertas yang sempat mati suri selama beberapa tahun karena dilupakan. Namun, novel ini berhasil diselesaikan dalam waktu 55 hari berkat kegigihan dan kenekatan seorang Di. Buku ini dimulai dari kisah seorang remaja bernama Kinan yang baru saja lulus SMA, yang selama 6 tahun tinggal bersama neneknya di Amsterdam, Belanda. Namun karena perjanjian dengan ayahnya, Kinan terpaksa pulang ke Indonesia dan berkuliah di Bandung di Fakultas Ekonomi. Sementara Kinan sendiri sangat tidak menginginkannya dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelukis dibandingkan seorang businessman. Karena memiliki bakat melukis yang kuat dari ibunya dan dia tidak mempunyai cita-cita lain selain menjadi pelukis. Sementara di sisi lain ada Kuki, seorang gadis unik yang cenderung banyak kejutan dalam hidupannya. Kuki juga akan berkuliah di universitas yang sama dengan Kinan. Tak jauh berbeda dengan Kinan, Kuki pun mempunyai cita-citanya sendiri, yaitu menjadi juru dongeng. Kuki sangat menggilai dongeng, tak hanya mengoleksi buku-buku dongeng dan punya taman bacaan, Kuki juga sangat senang menulis dongeng. Walaupun Kuki yakin menjadi seorang juru dongeng bukanlah profesi yang meyakinkan yang akan diterima dengan mudah oleh khalayak umum. Akan tetapi, Kuki tak ingin lepas begitu saja dari dunia tulis-menulis. Kuki lantas meneruskan pendidikannya di Fakultas Sastra. Kuki dan Kinan dipertemukan lewat pasangan Eko dan Noni. Eko merupakan sepupu Kinan, sementara Noni merupakan teman Kuki sejak mereka berdua masih kecil. Mereka berempat akhirnya bersahabat karib. Lambat laun, Kuki dan Kinan saling mengagumi dan tanpa mereka sadari mereka saling jatuh cinta tanpa pernah ada kesepakatan untuk saling mengungkapkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Kuki sudah mempunyai pacar bernama Ojos, panggilan sayang semena-mena diciptakan oleh Kuki. Sementara Kinan saat itu sedang dicomblangkan oleh Wanda, seorang koruptor muda yang merupakan sepupu Noni. Persahabatan empat sekawan ini mulai merenggang sejak adanya Wanda. Kuki lantas menjalani kegiatan yang baru dan sibuk dengan kegiatan itu, yakni menjadi guru relawan di sekolah darurat bernama Sekolah Alit. Di sanalah Kuki bertemu dengan Pilik, muridnya yang nakal namun kelihatan cerdas. Pilik dan kawan-kawannya berhasil ditaklukkan oleh Kuki dengan cara ia membuatkan mereka kisah petualangan dengan mereka sebagai tokohnya, yang berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Kuki menuliskan kisah petualangan murid-muridnya itu di sebuah buku tulis, yang kelak diberikan kepada Kinan. Hubungan Kinan dan Wanda yang semula mulus akhirnya hancur dalam semalam. Begitu juga dengan impian Kinan yang selama ini ia bangun dan perjuangkan, kandas dengan cara yang mengejutkan bersamaan dengan hancurnya hubungan ia dengan Wanda. Dengan hati hancur, Kinan meninggalkan kehidupannya di Bandung dan keluarganya di Jakarta, lalu pergi ke Ubud dan tinggal bersama Pak Wayan yang merupakan sahabat ibunya. Hari-hari bersama keluarga Pak Wayan yang semuanya merupakan seniman-seniman yang cukup disegani di Bali. Sedikit demi sedikit mulai mengobati hati Kinan. Sosok yang sangat berpengaruh dalam penyembuhannya yaitu Luhde Laksmi, keponakan Pak Wayan. Kinan pun akhirnya mulai bisa melukis lagi. Berbekal kisah petualangan Jenderal Pilik dan Pasukan Alit yang diberikan oleh Kuki, Kinan membuat lukisan-lukisan serial yang menjadi terkenal dan diburu para kolektor. Kuki yang kesepian dan kehilangan sahabat-sahabatnya di Bandung menata ulang hidupnya. Ia cepat-cepat lulus kuliah dan langsung bekerja di sebuah biro iklan di Jakarta sebagai copywriter. Di sana ia bertemu dengan Remigius Aditya, atasan yang sekaligus sahabat abangnya, Karel. Dengan cara yang tak terduga, karir Kuki naik daun dan menjadi orang yang diperhitungkan di kantor itu karena pemikirannya yang ajaib dan serba spontan. Namun sosok Remigius tidak melihat Kuki dari sisi itu. Remi menyukai Kuki tidak hanya dari ide-idenya, tapi juga semangat dan sisi keunikan Kuki. Dan akhirnya Remi pun harus mengakui bahwa ia jatuh hati kepada Kuki. Sebaliknya, ketulusan Remi meluluhkan hati Kuki dan membuatnya memilih Remi. Kinan tidak bisa selamanya tinggal di Bali.
kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk memaksanya untuk pulang ke Jakarta dan harus menjalankan perusahaan ayahnya karena tidak mempunyai pilihan lain. Pertemuan antara Kinan dan Kuki tidak bisa terelakkan. Bahkan 4 sekawan ini bertemu lagi dan bercanda seperti masa-masa Zaina dulu. Semuanya dengan kondisi yang berbeda dan kembali hati mereka diuji. Kisah cinta dan persahabatan selama 5 tahun ini pun berakhir dengan kejutan bagi semuanya. Akhirnya setiap hati hanya bisa memasrahkan dirinya kepada aliran cinta membawanya. Kelebihan dari novel ini menurut saya cukup menarik, di mana mengulas tema tentang persahabatan dan percintaan dengan bahasa yang cukup dimengerti oleh pembacanya. Novel ini mengajarkan kita untuk bisa lebih bersabar, lebih bersemangat, dan meraih mimpi-mimpi kita. Selain itu, novel ini juga membuat nilai positif dan makna kehidupan yang bisa bercerita tentang kehidupan remaja pada umumnya. Kekurangan novel ini adalah, dalam novel ini ada beberapa bagian cerita yang dirasa monoton dan terlalu banyak latar belakang, tempat yang digunakan untuk membuat pembaca menjadi bosan dalam mendalami novel tersebut. Saya Sultan Samsul Huda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, and see you.